Ratusan tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas dalam 2 hari pertama perang melawan Iran. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini, memperkirakan sekitar 650 tentara Amerika Serikat yang gugur akibat serangan balasan Iran. Ia menyebut para tentara yang tewas di berbagai pangkalan militer Timur Tengah sengaja disembunyikan oleh Amerika Serikat, Selasa 3 Maret 2026. Diketahui Iran menargetkan berbagai pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk seperti di Bahrain, Irak, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Serangan itu dilakukan sejak 28 Februari 2026. Di Bahrain, sekitar 160 pasukan dilaporkan tewas dan luka-luka. Tak hanya itu, ratusan tentara di pangkalan militer Dubai dan UEA berada di lokasi penyerangan Iran. Menurut laporan lapangan, lebih dari 40 orang tewas dan lebih dari 70 orang terluka dalam serangan gabungan drone dan rudal oleh unit tempur Angkatan Laut IRGC tersebut. Ia menegaskan bahwa Iran bakal terus melanjutkan serangan balasan untuk Amerika Serikat dan Israel. Militer Iran juga menargetkan militer Israel di wilayah pendudukan dan pangkalan pasukan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Sementara itu, sejumlah warga Iran menggelar upacara pemakaman massal untuk 165 siswi dan staf yang tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel terhadap sebuah sekolah perempuan di kota Minab pada Sabtu lalu. Fuck yeah. What the fuck? Hell no. Iran memblokade Selat Hormuz dan menutup kilang minyak terbesar Arab Saudi. Dampak tersebut dirasakan berbagai negara buntut meluasnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kapal-kapal tidak diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz. Mereka menerima informasi berulang dari Korps Garda Revolusi Iran agar tidak melintasi wilayah strategis tersebut. Akibat pemberlakuan blokade, pasokan minyak menjadi tersendat. Para pedagang minyak dan gas akhirnya harus mencari sumber pasokan alternatif di luar Timur Tengah. Salah satu wilayah yang kini menjadi incaran mereka adalah kawasan Asia. Negara-negara Asia, termasuk Tiongkok, memiliki cadangan minyak dan gas alam cair yang bisa membantu meredam gangguan jangka pendek. Dilaporkan pada Senin, 2 Maret 2026, para pedagang gas alam cair terus menghubungi pemasok dari Asia. Menurut sejumlah pembeli, importir di Cina, India, dan Jepang terus berlomba menanyakan tentang sumber minyak dan gas alam cair lainnya. Taiwan bahkan meminta pasokan untuk dikirimkan 1 bulan lebih awal, yaitu pada bulan Maret. Negara di pulau tersebut bersama dengan Korea Selatan kini terus berupaya untuk mendapatkan bahan bakar dari wilayah lain. Pencarian sumber minyak dan gas meluas hingga ke wilayah Australia. Negara tersebut baru-baru ini mengirim ke wilayah Kanada akibat permintaan Asia yang lesu. Meski telah mendapatkan sumber minyak dan gas alam cair dari luar Timur Tengah, mereka masih terus merasakan sejumlah dampak lainnya. Pasalnya, pembelian minyak dan gas
kemungkinan akan lebih mahal dengan tarif impor yang bisa menyebabkan anggaran membengkak. डेंजर हो गया यार। Pakar hubungan internasional Koni Rahakundini Bakri menyentil arah diplomasi Presiden RI Prabowo Subianto di panggung global. Hal ini menyusul munculnya respons Prabowo yang mengajukan sebagai mediator dalam konflik Timur Tengah. Ia menilai bahwa Prabowo aktif di kancah internasional, namun ia mengingatkan bahwa langkah tersebut harus dibarengi dengan hal penting dan juga mendasar dari dalam negeri. Koni menyebut Indonesia harus memiliki stabilitas dan kohesi nasional yang benar-benar kokoh sebelum tampil sebagai mediator konflik internasional. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin 2 Maret 2026. Koni menerangkan bahwa dalam kondisi saat ini, konflik belum memungkinkan untuk dilakukan mediasi. Pasalnya, situasi internasional saat ini masih berada dalam fase emosional dan balasan militer. Menurut Koni, jendela mediasi baru benar-benar bisa terbuka ketika para pihak mulai merasakan biaya perang lebih mahal daripada menang atau kalah. Ia menilai sebenarnya Indonesia memiliki modal moral sebagai negara middle power. Indonesia dapat memainkan peran penyeimbang dalam konflik global yang tengah berlangsung. Di sisi lain, Koni juga mengingatkan bahwa misi perdamaian dalam konflik Timur Tengah itu bukanlah perkara sederhana. Indonesia membutuhkan orkestrasi diplomatik yang jauh lebih dalam untuk menghadapi kalkulasi Washington, Tel Aviv, dan juga Teheran. Koni menegaskan bahwa legitimasi sebuah negara sebagai mediator ditentukan oleh kekuatan domestiknya sendiri, bukan hanya ditentukan oleh niat baik atau reputasi moral semata. Hal itu dijelaskan dalam unggahan lanjutan pada Selasa 3 Maret 2026. Koni menilai bahwa kepemimpinan yang matang adalah kepemimpinan yang bisa menyiapkan penguatan kapasitas domestik di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, Indonesia juga perlu menjelaskan soal kepentingan nasional dan kesiapan domestik adalah fondasi utama dalam menghadapi dunia.